Halo mahasiswaku sekalian, hari ini saya lanjutkan lagi. Bu Endang akan menjelaskan tentang himpunan penyelesaian ya. Apa itu himpunan penyelesaian? Himpunan penyelesaian adalah himpunan untuk mencari solusi dari variabel-variabel yang kita belum tahu sebelumnya ya. Sehingga hasil dari himpunan penyelesaian tadi adalah apa? Jawaban dari persoalan yang kita pelajari dalam sistem bilangan real ini ya. Mari sekarang kita lihat di papan tulis. Nah ya, ini himpunan penyelesaian, saya singkat sebagai HP ya, himpunan penyelesaian. Nah dari ini sama aja dengan kalau saya singkat ya, kalimat saya tadi itu adalah mencari nilai X yang mungkin ya. Nah yang mungkin, nah ini ya. Apa itu mencari nilai X yang mungkin? Yaitu yang akan menjadi solusi kita. Contohnya misalnya sekarang ya, saya punya bilangan ya, misalnya saya punya bilangan 1 gitu ya, X ditambah 1 sama dengan 5 misalnya ya, ini contoh sederhana aja. Maka ketika saya cari nilainya, berapakah nilai X yang mungkin? Yang mungkin adalah ketika saya punya X sama dengan 5 plus 1 pindah ke ruas kanan menjadi min 1, hasilnya 4. Berarti X sama dengan 4 ini adalah yang mungkin menjadi jawaban ketika kalian kerjakan dari persamaan X plus 1 sama dengan 5 ya. Kenapa yang mungkin? Karena variabel X yang lain bisa saja yang terjadi seperti contoh nomor 2 ini ya. Contoh nomor 2 ini misalnya saya punya apa? X kuadrat dikurangi 1 ya, sama dengan 0 misalnya ya. Nah, berapa nilai X yang mungkin? Nah, nilai X yang mungkin akan terjadi apa? X ini bisa plus 1, X min 1 sama dengan 0. Maka yang mungkin adalah apa? Yaitu X plus 1 bisa sama dengan 0, X min 1 bisa sama dengan 0. Nah ini kemungkinan bisa salah satu atau bisa dua-duanya ya. Nah kalau saya masukkan di sini X sama dengan ya 0 plus 1 saya pindah ke ruas kanan jadi min 1 atau X-nya sama dengan 1. Jadi yang mungkin apa? Kalau X-nya sama dengan min 1, saya masukkan ke sini min 1 kuadrat ya. Min 1 kuadrat itu 1 dikurangi 1 ya 0. Kalau saya masukkan X sama dengan 1 ke sini persamaan yang semula, maka 1 kuadrat itu 1 dikurangi 1 ya 0 juga. Jadi kemungkinannya bisa ini ke sini atau bisa juga ini juga sama dengan 0. Ya. Paham sampai di sini? Nah, kalau sekarang saya punya lagi X kuadrat, katakan ya, min 16 itu lebih besar 0. Nah, sekarang saya tulisi lebih besar 0. Kalau tadi ini kan sama dengan ya, yang ini sama dengan. Nah, yang ini adalah lebih besar saja. Jadi, nilai yang mungkin berapa? Nilai yang mungkin adalah kayak tadi ya, ini harus diuraikan jadi apa? X plus 4. Jadi harus ingat ini pada waktu kalian SMA ya, X min 4 lebih besar 0 ya. Nah ini, nah jadi apa ini artinya? Artinya bahwa di sini kalau saya kuatkan X kali X, X kuadrat, X kali min 4, min 4X, 4 dikalikan X, 4X, min 4 tambah 4X ya, min 4X tambah 4X hasilnya 0, 4 dikalikan min 4 hasilnya min 16 jadi ini ya. Nah untuk menjawab seperti ini, apakah yang mungkin? Apakah X-nya adalah lebih besar 4 ya, atau X-nya lebih besar min 4, atau X-nya lebih kecil, atau X-nya lebih kecil 4 atau min 4 ya. Nah untuk menjawab seperti ini kalian akan saya ajari lagi bagaimana cara mendapatkan tanda sama dengan sama mendapatkan tanda lebih besar ini ya, sebelum kita masuk mencari HP ya. Nah sekarang perhatikan, saya ada istilah yang namanya persamaan ya. Lawannya apa? Lawannya pertidaksamaan ya. Pertidaksamaan. Nah ini ya. Nah jadi kalau kita bicara persamaan sama pertidaksamaan seperti tadi ya, selalu ada dua hal yang berbeda ya. Kalau persamaan itu lambangnya adalah sama dengan. Nah lambangnya persamaan itu sama dengan. Sedangkan lambangnya pertidaksamaan itu adalah sama dengannya dicoret seperti ini ya. Nah
Sekarang pertanyaannya, Bu, ini nomor 1, nomor 2 sama dengan. Sekarang nomor 3 bagaimana? Ibu menuliskan pertidaksamaan itu adalah tidak sama dengannya dicoret ya. Nah, inilah yang baru dibagi menjadi 4 ya. Dibagi menjadi 4 apa saja? Yang pertama, kalau saya beri nama variabel X, X-nya itu lebih besar saja ya. Atau enggak salah ya, X-nya lebih besar saja, atau ini lebih kecil saja, atau bisa juga lebih besar atau sama dengan, bisa juga lebih kecil atau sama dengan. Nah, ini jadi pertidaksamaan itu bisa berbeda-beda ya. Paham ya? Jadi ada yang lebih besar saja, lebih kecil saja, lebih besar atau sama dengan, sama lebih kecil atau sama dengan. Nah, itu pertidaksamaan ya. Nah, sekarang saya mulai dari bagaimana mencari HP pada persamaan dan pertidaksamaan ini ya. Nah, ini saya hapus dulu, saya langsung aja, tidak saya potong ya. Lanjut. Nah, sekarang kalian akan mendapatkan seperti ini ya. Persamaan. Nah, ini persamaan. Ya. Nah, persamaan itu tadi lambangnya apa? Lambangnya sama dengan. Nah, ini ingat ya. Untuk mendapatkan HP-nya, mendapatkan himpunan penyelesaiannya, kalian harus paham ya, bahwa HP itu kalau derajatnya, jadi bergantung pada derajatnya ya untuk persamaan. Kalau derajatnya misalnya saya punya X min 4 ya, sama dengan 10. Nah, misalnya seperti ini ya, ada kata sama dengan. Pasti kalau saya berpangkat 1, ini kan sebenarnya X-nya berpangkat 1, tapi tidak perlu ditulis ya. Nah, X-nya adalah pangkat 1, maka di sini akan menghasilkan 1 titik berapa? Min 4 pindah ke sini jadi 4, sehingga saya punya 14. Paham ya? Nah, sekarang kalau saya punya yang kedua. Nah, ini ya. Saya punya apa? Saya punya misalnya X kuadrat min 25 ya, sama dengan 0. Apa yang terjadi? Yang terjadi nanti ya, supaya kalian tidak salah dalam menentukan HP, kalian lebih baik jangan begini ya, tidak salah tapi tidak tepat ya. Contohnya saya punya X kuadrat, ini saya pindahkan ke kanan jadi berapa? Jadi 25 ya, sehingga harga X-nya sama dengan berapa? Harga X itu bisa plus minus akar 25 ya, atau sama dengan plus minus akar 25 berapa? 5. Yang terjadi adalah betul enggak sama dengan plus minus 5? Kebetulan memang bisa betul. Ini memang pasti betul, tapi ketika tandanya adalah bukan persamaan, maka ini jadinya berbeda. Contohnya sekarang ya, saya punya plus 5. Nah, masuk ke sini plus 5, 25 ya, dikurangi 25 sama dengan 0. Min 5 dikuadratkan, hasilnya 25 dikurangi 25 juga sama dengan 0 ya. Nah, itu seperti itu. Tapi alangkah lebih baiknya kalau kalian menggunakan rumus yang demikian. Kalau saya punya X kuadrat min A kuadrat, maka jadikan dengan rumus apa? X kayak tadi ya, plus A X min A. Nah, ya, gunakan rumus ini. Nah, sehingga kalau saya punya X kuadrat min 25 jadi berapa? X plus 5 sama X min 5 ya, seperti itu. Nah, kalau saya punya hanya X kuadrat min A saja, nah, apakah bisa dibuat pemfaktoran seperti ini? Namanya pemfaktoran ya, namanya pemfaktoran linier. Nah, maka di sini apa? Hasilnya adalah X plus akar A, karena A-nya adalah, kalau tadi A kuadrat itu diambil akar jadi A, kalau A diambil akar jadi akar A ya. Terus ini X min akar A ya. Nah, sekarang kalau saya balik X min A kuadrat, ayo, sama dengan apa? X min A kuadrat, hasilnya adalah X kuadrat diambil akar tinggal X, kalau X saja diambil akar, hasilnya X min ya, akar X plus A, karena ini kuadrat ya, jadi A sama akar X min A. Nah, dengan demikian kalau saya punya X min A tanpa ada kuadratnya, maka yang terjadi adalah apa? Yang terjadi adalah akar X plus akar A, akar X min akar A. Nah, ini ya. Paham sampai sini? Nah, kalau sampai sini kalian paham, maka inilah persamaan. Kalian lihat,
setiap saya punya derajatnya 1 atau berpangkat 1 menghasilkan tepat 1 titik. Ya. Kalau saya punya derajatnya 2, ternyata benar menghasilkan tepat 2 titik. Ya. Pertanyaannya sekarang, bagaimana kalau persamaannya ada tidak sama dengannya, ya, atau menjadi pertidaksamaan, ya. Sekarang saya bagi seperti ini. Ini adalah pertidaksamaan. Ya. Nah, pertidaksamaan dengan ini lambangnya apa tadi? Lambangnya tidak sama dengan, bisa ada 4 macam tadi ya, lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, ya. Maka di sini soal yang sama saya tulis sekarang. Nomor 1. X min 4, tapi saya ganti lebih besar 10. Ya. Nah, saya ganti tanda sama dengannya ini, saya ganti menjadi lebih besar sama dengan, ya. Apa yang terjadi? Yang terhasil adalah X itu lebih besar sama dengan min 4 pindah ke sini jadi 14. Nah, pertanyaannya adalah berapakah X kalau lebih dari 14? Dia masuk bilangan real. Bisa 14, bisa 14,5, bisa 14,7, bisa 17, bisa 1000, ya kan? Nah, ternyata apa jawabannya? Meskipun dia 1 derajat atau pangkatnya 1, bisa menghasilkan banyak bilangan-bilangan. Paham ya? Nah, sehingga ketika kalian nanti mendapatkan bagaimanakah himpunan penyelesaiannya, kalau ini menghasilkan 1 titik, yang ini menghasilkan 2 titik, yang ini menghasilkan apa? Menghasilkan banyak titik atau banyak ini. X dengan hingga X-nya lebih besar sama dengan 14, ya, atau bisa ditulis terus apa? 14 adalah bilangan yang paling kecil, ya. Jadi sama dengan 14 terus tambah membesar, ya, seperti ini. Paham? Itu kalau tanda pertidaksamaan, ya. Dengan cara yang sama, soal yang sama untuk nomor 2 di persamaan, bagaimana pertidaksamaannya? Saya tulis X kuadrat min 25, sekarang saya ganti lebih kecil 0, ya. Nah, kalau tadi sini kan sama dengan, sekarang saya ganti lebih kecil tanpa ada sama dengannya. Nah, ini ingat ya tadi ya, jangan caranya pakai sebelah kiri ini, jangan, ya. Ini warning, jangan, sebaiknya tidak pakai ini. Pakai apa? Pakai yang cara ini, ya. Caranya apa? X kuadrat min 25 bagi sifat yang mana? Yang pertama, ya. Jadi saya uraikan menjadi X plus 5, X min 5 lebih kecil 0, ya. Nah, sehingga hasilnya berapa? Hasilnya adalah berhubungan dengan garis bilangan tadi, ya. Jadi sekarang saya tuliskan di sini, ini kan menghasilkan titik apa? Menghasilkan titik min 5, atau yang ini menghasilkan titik 5, ya. Min 5 sama 5 lebih besar mana? Lebih besar 5, berarti ada di sebelah kanan, ya. Nah, ini ada di sebelah kiri, ya. Jadi ini min 5, ini 5. Pertanyaannya adalah di sini ada ndak sama dengannya? Ndak ada sama dengannya, berarti min 5 sama 5 ini ndak boleh ikut, ya. Karena kalau sama dengan 5 sama min 5 ini ikut, hasilnya harus sama dengan, ya. Nah, ini jadi ini lobang, ya. Nah, sehingga sekarang kalian tentukan daerahnya plus atau minus tadi, ya. Sekarang saya masukkan ke sini. Terserah kalian mau mencari bilangan berapa. Misalnya saya ambil X sama dengan 6, ya. Ini garis bilangan, ya, ini garis bilangan. Saya ambil X sama dengan 6. Apa yang terjadi dengan 6? Nah, saya masukkan di sini. 6 kuadrat 36 dikurangi 25 sama dengan 11, ya. Nah, hasilnya 11 itu adalah bilangan positif atau negatif? Positif, makanya ditulis positif, ya. Nah, sekarang untuk memudahkan kalian, apabila saya mendapatkan persamaan di sini adalah persamaan yang berderajat 1 atau linier, maka di sini langsung selang-seling. Ini minus, ini plus, ya. Jadi tidak usah dicek satu-satu. Kalau dicek misalnya, saya masukkan sini, ambil apa? Ambil X sama dengan 0. Ini tadi X sama dengan 6. Saya ambil 0, saya masukkan ke persamaan ini. 0 kuadrat dikurangi 25. 0 dikurangi 25, min 25. Hasilnya benar negatif, ya. Tadi benar positif. Sekarang ini tadi, saya masuk misalnya X sama dengan berapa? Min 10 misalnya, ya. Saya ambil min 10. Saya masukkan min 10 kuadrat 100. 100 dikurangi 25, 75. Nah, ternyata 75 adalah bilangan apa? Bilangan yang positif, ya. Jadi ini hasilnya positif.
Sekarang setelah kalian tahu daerah-daerahnya positif, negatif, positif, pertanyaannya himpunan penyelesaiannya atau nilai X yang mungkin berapa? Carilah area yang nilainya negatif. Mana yang negatif? Yang negatif adalah yang ini. Nah, jadi titik-titik yang dihasilkan itu untuk pembatas ya. Pembatas nilai A dan nilai B. Jadi saya punya HP-nya apa jadinya HP-nya? HP-nya adalah yang menghasilkan nilai negatif, yaitu X semikan hingga min 5 tidak ikut terus sampai dengan 5 ya. Atau bisa terus dengan apa? Dengan min 5 kurung biasa sampai 5. Nah, di antara min 5 sampai 5 itu adalah bilangan real ya. Seperti itu. Paham sampai di sini bedanya antara persamaan sama ketidaksamaan. Jadi ini harus benar-benar dipahami ya. Mengerti ya? Nah, kalau mengerti saya lanjutkan sekarang ke contoh soalnya. Berikut nanti saya berikan PR-nya ya. Nanti di tengah-tengah apa yang saya jelaskan ini ada PR yang saya sebar ya di beberapa video. Kalian lihat, kalian kumpulkan nanti minggu depan ya. Terima kasih.